Salam Nusantara, Rahayu untuk kisana semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kita akan mengulas lagi salah satu filsafat Jawa ya, yang juga sangat terkenal gitu ya, yaitu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Pastinya kita ingin tahu itu apa gitu ya. Nah, untuk itu sana semua jangan lupa seperti biasa siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini begitu terkenal di masyarakat Jawa ya. Sebelum itu ya kan, kita akan membahas dulu mengenai makna kata daripada Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra ya, sastra itu artinya adalah ilmu atau pengetahuan ya. Kemudian jendra, jendra ini diartikan sebagai raja ya, tetapi di dalam falsafah ini sebenarnya merujuk kepada Tuhan ya kan, dan Tuhan itu adalah raja dari seluruh alam semesta dan juga beliau bersifat rohani. Jadi jendra itu bisa di sini bisa kita artikan sebagai spiritual atau kerohanian. Hayuningrat ya, hayu itu adalah keselamatan. Bisa juga diartikan sebagai kebaikan ya. Pangruwating ya, pangruwat, asal katanya pangruwat itu kalau di dalam budaya Jawa orang ruwat ya kan, orang ruwat itu memiliki arti yaitu dari semoga ya, disemogakan dari yang buruk menjadi baik ya. Itu asal katanya ruwat ya. Kemudian diyu, diyu itu artinya angkara murka ya, keburukan ya, selalu identik dengan sesuatu yang negatif gitu. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan tentang kerohanian atau tentang spiritual mengenai ketuhanan, yang nantinya diharapkan ilmu ini mampu merubah seseorang menjadi dari buruk menjadi baik. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dari buruk menjadi baik. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan karena tidak tahu maknanya, akhirnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini diarahkan ke suatu hal yang berhubungan dengan mistik gitu ya. Padahal ini tidak ada hubungannya sama sekali ya. Tetapi ini adalah spiritual, kerohanian, yaitu bagaimana menjadikan diri kita itu terkoneksi dengan Tuhan gitu ya. Ya, salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik ya, terutama di dalam diri kita sendiri. Nah, konsep ini sayangnya memang tidak pernah dijabarkan secara menyeluruh, hanya sebuah konsep dan diartikan bahwa sebuah ilmu kerohanian yang tujuannya adalah untuk merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Hanya ada di situ saja gitu kan. Tetapi tidak dijabarkan bagaimana kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu yang baik sehingga buruk ini tidak mengikuti. Atau misalkan saya dulunya memiliki perilaku tingkah laku yang buruk,
Kemudian setelah itu saya mengetahui ilmu ini, pengetahuan ini, akhirnya saya mampu melakukan sebuah proses dan akhirnya saya menjadi baik. Nah, konsep ini sebenarnya ada dua yang mengikuti. Yang pertama, ya, sanak semua, itu adalah kitab tanpa tulis, ya, atau tulis tanpa papan, ya. Yang ini merupakan salah satu cara bagaimana agar kita mampu menjadi seorang yang baik dan terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk atau hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita, gitu. Kitab tanpa tulis ini adalah suatu pengetahuan yang bisa kita lihat sehari-hari. Dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai sastra cetha, ya. Sastra cetha itu ilmu yang terlihat, gitu ya. Jadi singkatnya adalah pengetahuan ini ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, atau ada di seluruh alam semesta. Kita bisa belajar dari situ. Misalkan adanya tempat sampah di sekitar kita, gitu. Mungkin botol minuman mineral, gitu kan, itu tidak ada harganya untuk kita buang begitu saja di tempat sampah, gitu kan. Tetapi ketika ada orang lain mengais itu, kemudian dikumpulkan dan kemudian dijual, bagaimana sebuah botol air mineral mampu menjadikan kehidupan untuk mereka. Dan ini tidak tertulis secara teori, gitu kan, tetapi kita bisa melihat, gitu. Kita bisa melihat pembelajaran yang ada di sekitar kita, gitu. Kemudian ada orang lagi mengatakan kita sebagai manusia itu harus kayak semut, kita harus gotong royong, kita harus bekerja sama, ya, antar sesama manusia agar terjadi sebuah keseimbangan di dalam diri manusia, gitu. Bahkan semut pun bisa menjadi contoh. Nah, ini adalah sebuah ilmu dari alam. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita agar kita itu bisa merubah sesuatu yang buruk dalam diri kita menjadi baik, yaitu dengan kawruh budi, ya. Kawruh itu pengetahuan, budi itu adalah penyatuan, proses penyatuan pikiran dan hati kita, ya. Ketika seseorang itu mampu mengembangkan ini, menyatukan budinya, menyatukan hati dan pikirannya menjadi budi, akhirnya itu akan menjadi sebuah perbuatan yang luhur. Seseorang tidak lagi tergoda, ya, dengan yang namanya hawa nafsu yang tidak terkontrol. Segala sesuatu difikirkan dengan cara apa? Menimbang, berpikir dengan cara menenangkan diri, kemudian memikirkan dampak-dampak ketika seseorang melakukan sesuatu. Apakah yang saya lakukan ini nanti akan merugikan orang? Apakah ketika saya melakukan A, ini akan merugikan untuk diri saya sendiri? Jadi segala sesuatu ditimbang dengan cara yang sangat baik. Ketika saya melakukan hal ini, apakah saya egois atau tidak? Gitu. Ketika saya melakukan hal itu, apakah itu nanti akan berdampak buruk sama orang, sama lingkungan sekitar, gitu. Segala sesuatu akan ditimbang, segala sesuatu akan dipikirkan secara matang. Tidak gerusa-gerusu, katanya seperti itu, ya. Nah, jadi ketika seseorang ini mampu mempelajari keduanya inilah, akhirnya
seseorang mampu merubah dirinya, tingkah laku buruk menjadi baik. Dan sebenarnya sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini adalah sesuatu hal yang sederhana, gitu. Para leluhur kita dulu itu tidak membuat sebuah konsep yang sangat rumit yang tidak mampu kita lakukan, ya kan? Justru konsep yang mereka berikan itu sangat sederhana, gitu. Karena mereka pun sadar bahwa manusia itu memiliki sebuah batasan. Kemudian mungkin kita diberikan sedikit wawasan mengenai bagaimana cara mendukung diri kita untuk berlaku baik dengan cara mengheningkan diri seperti itu, atau zaman sekarang kita mengatakannya meditasi. Nah, ini sebenarnya adalah cara-cara mudah yang bisa diberikan oleh para leluhur kita. Makanya kenapa zaman sekarang meditasi itu sangat viral gitu ya. Karena ini memang sebuah jalan yang sangat sederhana. Ketika kita sudah tahu sebuah konsep sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, ya kita pun juga harus bisa melakukan itu. Melakukannya dengan cara apa? Belajar dari alam, belajar dari kehidupan sehari-hari, dan kemudian juga kita juga belajar untuk senantiasa menggunakan nalar budi kita, gitu. Jadi tidak terbawa emosi, ya kan? Tidak terbawa hawa nafsu, gitu. Ini adalah jalannya, gitu. Bahwa ketika seseorang ini mengetahui bahwa untuk belajar tentang kerohanian, tentang Tuhan itu memang ada cara-cara yang lebih rumit daripada itu, gitu. Tetapi untuk zaman sekarang kita sebagai manusia yang dengan segala keterbatasan kita, karena mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk belajar, carilah cara yang sederhana, gitu. Yaitu dengan itu tadi, ya. Belajar dari alam, kemudian segala sesuatu itu harus kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Jangan dulu menilai orang lain itu salah, gitu kan? Jangan menilai orang lain itu berbuat buruk sama kita, jangan. Tetapi semuanya itu kita kembalikan ke dalam diri kita, gitu. Benar nggak saya itu salah? Benar nggak saya itu benar? Gitu. Tetapi dengan segala kerendahan hati, walaupun kita itu benar, lakukan dengan cara yang wajar. Bahwa sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu memang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada apa yang saya sampaikan. Tetapi setidaknya ketika kita mengetahui bahwa itu rumit atau mungkin untuk zaman sekarang tidak relevan, gitu ya, karena mungkin ada laku-laku tertentu untuk mencapai itu, dan agar ini relevan untuk zaman sekarang, akhirnya ambil sisi sederhananya saja, gitu. Kita merubah di dalam diri kita, belajar dari apa yang terlihat di alam. Karena sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu ini sebenarnya ilmu kerohanian yang membawa dampak baik untuk kita, ya kan? Ketika seseorang sudah melakukan hal baik, ya, berubah dari buruk menjadi baik, ini juga salah satu jalan agar kita nanti mencapai yang namanya manunggaling kawula lan Gusti. Sebuah konsep yang juga sudah sering kita dengar dan kemarin saya bahas
mungkin Kisana bisa putar lagi di channel Sasana Sastra. Demikian Kisana semua yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, salam Nusantara, Rahayu.